Eh, saya ulangi. Gimana Kak? Oke, Pale. Lanjut, Midi. Hari ini saya sama saya Alia sama Fadlan yang diamanahkan buat ada konsep infeksi parasit sama agen infeksi. Di sini kan judulnya tutor sejawat, jadi bukan sih kayak full mengajari. Nah, saya sama Fadlan juga masih belajar jadi misalnya ada yang mau teman-teman mungkin tambahkan, bisa saya langsung bicara atau chat. Oke, thank you. Bisa kapan dilanjut slide-nya? Oke, jadi yang pertama itu stage of infection atau tahap-tahapnya infeksi. Kalau di sini dibagi jadi 5. Yang pertama itu exposure atau terpapar, terus infected atau terinfeksi, kemudian illness, recovery, sama adaptasi. Mungkin bisa dilanjut. Ya, jadi ini yang tahap pertama exposure itu kan terpapar, berarti baru menempel. Nah, waktu itu dosen dia menjelaskan, dia ibaratkan misalnya ada tuan rumah yang menerima tamu, misalnya ini. Jadi waktu dia awal menerima tamu itu, dia ndak tanya-tanya sih, misalnya ini tamunya siapa, apa keperluannya. Pokoknya dia asal terima saja. Nah, di sini kan tulisannya entry of pathogen, berarti reaksi si penerimaan awal masuk itu belum ada semacam kompetisi atau saling menguntungkan. Intinya betul-betul baru awal menempel. Kalau mungkin mau diibaratkan sama kasus di sehari-hari, misalnya kayak ada teman tak yang kena COVID, terus kita lagi pergi jalan sama dia gitu. Terus ini teman tak batuk, nah kan dropletnya itu keluar, misalnya masuk ikut kita hirup juga. Nah, itu baru exposure karena di situ kita belum sakit. Itu mungkin bisa dilanjut. Oke, tahap yang kedua itu tahap infected atau infeksi. Nah, di sini tuh ada dibilang namanya masa inkubasi. Nah, masa inkubasi itu apa? Masa inkubasi itu masa sejak awal terpaparnya kita sama si patogen sampai respon imun pertama. Nah, respon imun kan itu gunanya untuk mempertahankan untuk pertahanan tubuh. Nah, di sini kan di masa inkubasi itu mulai replikasi agen infeksi. Jadi di sini agen infeksinya itu sudah ndak kayak di tahap sebelumnya yang eh, hubungannya itu komensalisme. Di sini karena sudah mulai respon imun, jadi sudah mulai ada kompetisi sumber makanan dengan hostnya. Jadi sudah sudah bukan fase komensalisme. Mungkin bisa dilanjut. Oke, terus tahapan yang ketiga itu illness atau sakitnya ini. Kalau diibaratkan itu bisa diibaratkan sebagai perang. Nah, seperti yang kita tahu kalau perang itu kan pasti ada kalau misalnya perang pasti ada kerusakan yang ditimbulkan. Contohnya di sini reaksi imun akut. Nah, reaksi imun akut itu akut kan definisinya infeksi yang berlangsung dalam jangka waktu yang singkat, tapi intensitasnya itu tinggi. Jadi sebenarnya reaksi imun akut itu tidak boleh berlangsung dalam waktu yang lama karena dia menyebabkan kerusakan jaringan yang cukup parah. Nah, di sini tulisannya pengambil alihan sumber makanan dan hubungan parasitisme. Jadi dia sudah mulai merugikan hostnya. Nah, output dari illness ini ada dua. Kalau misalnya selnya kita menang, berarti akan lanjut ke tahap selanjutnya. Sementara kalau imun kita dikalahkan sama patogen, itu akan berakibat ke kematian host. Mungkin bisa dilanjut. Oke, kalau ini tahap recovery kan sudah berakhir perangnya. Berarti sistem imun kita itu sudah menang dan agen infeksi yang tadi menguasai sel-sel host itu sudah dieliminasi.
Cuman sama aja seperti halnya perang, kalau perang itu pasti ada sisa-sisa perangnya. Nah, kalau di sistem imun ini juga ada gejala atau tanda sisa atau misalnya di sini scar kayak bekas luka gitu. Nah, karena, eee, patogennya itu sudah dieliminasi, jadi otomatis patogennya tidak hidup lagi di, kita sebagai host misalnya. Jadi siklus hidupnya itu sudah, diputus. Nah, terus fase yang terakhir itu fase adaptasi. Misalnya, si tamu itu tidak menutup kemungkinan tamu atau patogen itu tidak menutup kemungkinan dia untuk, mau datang lagi untuk yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya. Nah, kalau misalnya tamunya datang lagi, bisa diibaratkan kayak, kan si tamu ini awalnya merugikan, terus misalnya pada akhirnya, sama host itu buat perjanjian, bagaimana supaya, kita itu bikin hubungan yang saling menguntungkan, hubungan mutualisme. Misalnya kalau si patogennya butuh makanan, nanti hostnya kasih makanan, tapi si patogen ini harus juga memberikan kontribusi untuk hostnya, misalnya kayak gitu. Oke, terus, yang selanjutnya itu transmisi dari transmisi dari agen infeksi. Nah, transmisi itu kan artinya perpindahan. Kalau perpindahan, agen infeksi itu bisa lewat vektor atau host intermediate. Nah, kalau lewat vektor itu dia secara aktif. Jadi, untuk bedakan kalau misalnya aktif dengan pasif, aktif itu tubuhnya kita yang dibawakan patogen, misalnya lewat nyamuk atau, lalat kayak gitu. Kalau misalnya host intermediate berarti kita yang makan si host intermediate itu, misalnya kita makan daging sapi yang ada cacing tainnya, saginatanya. Jadi pas kita makan itu daging sapi, Iya. cacing tersebut masuk ke tubuhnya kita. Terus yang Hah? perlu Wih, Ananda Mas bergabung. terus yang perlu diperhatikan juga vektor itu terbagi dua, ada vektor biologis sama vektor mekanik. Vektor biologis itu sesuai namanya biologis, berarti kan lewat perantara makhluk hidup. Nah, jadi kalau vektor biologis itu ada proses yang terjadi. Misalnya nyamuk itu mengisap darah. Nah, misalnya nyamuknya membawa patogen. Jadi patogen itu sempat dulu berkembang di dalam tubuhnya si nyamuk itu. Nah, sedangkan kalau vektor mekanik itu dia cuman betul-betul hanya perantara yang mengantarkan saja, tidak ada proses perkembangan misalnya yang terlibat di dalamnya. Contohnya itu misalnya ada kecoa yang di kaki-kakinya itu ada bakteri kah atau patogen. Nah, terus misalnya dia lewat di lemari tempat makanan. Nah, kalau misalnya, kecoanya tadi itu lewat di tempat makanan, nanti kalau kita makan makanannya itu, nah itu tadi hasil transmisi agen infeksinya. Nah, kayak gitu kurang lebih. Boleh dilanjut? Kalau bagian ini cuman mungkin contoh-contohnya patogen apa yang bisa ditransmisikan lewat, metode yang sudah ada di slide sebelumnya tadi. Misalnya kayak virus, berarti kan virus, misalnya virus dengue, virus Zika, virus chikungunya. Terus kalau bakteri misalnya, salmonella yang menyebabkan demam tifoid, terus ada parasit juga misalnya protozoa yang plasmodium menyebabkan malaria, terus ada cacing. Terus ada arthropoda juga, kayak gitu. Kalau bagian yang ini kan itu kontrol infeksi. Jadi misalnya, infeksi itu bisa apa ya, kayak dicegah atau diatur gitu. Yang paling penting pertama itu kalau kita mau mengontrol infeksi, yang pertama itu, harus didiagnosis dulu apa penyakitnya, kemudian kalau sudah misalnya kita sudah tahu penyakitnya apa, pasti akan lebih mudah untuk ditelusuri misalnya sumber infeksinya. Nah, buat yang di sini saya bakal jelaskan saya mungkin secara singkat yang sebelah yang ada
angka 1 sama angka 3 di sebelah kanan. Kalau yang angka 1 itu gampangnya dia kan di situ tulisannya blocking out. Nah, kalau blocking out itu berarti mencegah si patogennya untuk menyebar. Jadi semacam kayak bisa dibilang upaya preventif biar dari awal itu memang patogennya tidak menyebar lebih luas. Misalnya kayak itu karantina atau isolasi. Nah, sedangkan di yang sebelah kanan yang 3 itu bisa dibilang kayak melindungi orang yang sehat. Misalnya, waktu Covid, orang di sekitar ta itu banyak yang terkena Covid, terus kita tidak. Bagaimana upaya ta untuk melindungi diri ta sendiri di situ. Misalnya dengan pakai masker atau melakukan, vaksinasi. Jadi kalau yang di bagian kanan itu lebih ke upaya pencegahan biar kita tidak terkena. Kalau yang di bagian kiri itu upaya untuk mencegah si patogennya menyebar dari awal, kayak gitu. Nah, terus masuk ke, parasitologi. Nah, jadi ini ada 3 teorema umum parasit. Nah, sebenarnya parasit itu kan, sama dengan manusia juga, sama-sama makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu sebenarnya inti utamanya adalah memperbanyak diri sama mempertahankan, keturunan biar tidak punah. Nah, jadi parasit ini sebenarnya dia bisa hidup dengan normal, cuman dia kehilangan satu atau lebih fungsi vital untuk survive. Jadi karena kehilangan satu fungsinya itu, dia cari fungsinya di organisme lain, di host misalnya. Nah, terus, parasit itu hanya bisa menjadi dewasa dan melanjutkan siklus hidupnya jika melewati HD. HD itu apa? HD itu host definitif. Host definitif itu tempat parasit hidup dalam stadium dewasa, jadi dia berkembang sampai dewasa. Nah, terus parasit itu hanya bisa hanya bisa menjadi dewasa jika memasuki host definitif tadi itu dalam bentuk infektifnya. Jadi kalau dia masuk sebelum infektif itu, dia ndak bisa melanjutkan siklus hidupnya. Selanjutnya itu host parasit relationship, berarti hubungan antara host sama parasit. Nah, yang pertama itu misalnya ada parasit, di situ kan ada tulisannya wrong host misalnya. Jadi misalnya ada parasit yang seharusnya tidak menginfeksi manusia, harusnya menginfeksi hewan, cuman bisa menginfeksi hewan, tapi dia kayak ndak sengaja nyasar di, tubuhnya manusia gitu. Jadi misalnya ada parasit yang masuk di usus, sementara harusnya dia ndak ada di ususnya manusia. Itu dia kayak istilahnya apa, salah salah tempat, tidak seharusnya di situ. Eee, ke Kemudian host parasit punya lebih dari satu host. Kemudian, di sini tulisannya ada yang parasit obligat. Parasit obligat itu maksudnya, dia ndak bisa parasitnya itu tidak bisa hidup kalau tidak ada hostnya. Jadi dia betul-betul bergantung 100% sama si hostnya. Nah, terus di sini ada no intermediate host. Jadi misalnya dia tidak punya host intermediate, hanya punya host definitif. Terus ada juga yang satu intermediate hostnya. Terus ada yang lebih dari satu dan itu harus sequential. Jadi misalnya kayak contoh cacing itu ada yang harus ke siput dulu, terus ke ikan, terus ke kepiting, baru ke manusia. Nggak bisa kayak loncat-loncat langsung saja ke kepiting, terus ke manusia gitu, nggak bisa. Bisa Mika Pang dilanjut? Oke. Jadi pembagian parasit itu, berdasarkan slide yang ini, ada endoparasit sama, ektoparasit. Kalau endoparasit sesuai namanya berarti kan endo, dia itu berarti di dalam. Jadi dia, makan dan berkembang itu di dalam tubuhnya si host, misalnya kayak protozoa sama helmin atau cacing. Nah, kemudian itu yang satunya ada ektoparasit. Jadi dia itu cuman kayak numpang, jadi dia hanya berkembang di luarnya host. Betul-betul kayak cuman, menumpang di bagian luarnya saja. Eee, Terus buat slide selanjutnya itu, ini mungkin dibaca misalnya ada yang ditandai warna merah, ini dari dosen yang tandai. Waktu itu dia bilang, perhatikan-perhatikan yang saya tandai bisa jadi katanya masuk di ujian.
Terus slide yang ini juga sama Ji begitu, cuman ini dikasih angka kayak 0, 1 sama 2 itu. 0 itu berarti tidak ada host intermediate-nya. Terus yang 1 sesuai Ji berarti cuman 1. Kalau 2 angka 2 di situ berarti ya 2 host intermediate-nya. Nah, kemudian ini ada klasifikasinya dari arthropoda. Di sini waktu itu dosen bikinkan skema seperti ini, katanya biar lebih gampang diingat. Kalau bisa dilihat di situ gambar di bawahnya crustacea. Crustacea itu kan dia hidup di air, makanya digambarkan hidup di air. Nah, terus Myriapoda, ada Myriapoda. Myriapoda itu dia letaknya di antara air dan terestrial. Nah, kemudian di situ ada arachnida, dia tuh hidup di darat, seringnya di dalam rumah, contohnya misalnya kayak laba-laba. Nah, terus ada insek atau serangga, dia itu kebanyakan bisa terbang. Terus tadi masuk di arthropoda, terus karakteristik dari ektoparasit, dia itu punya exoskeleton atau rangka luar, terus segmented body, berarti tubuhnya itu kayak bersegmen-segmen. Kemudian dia parasit yang di luar tubuhnya host, jadi tadi yang ektoparasit definisinya. Nah, kalau di sini tadi mungkin pembahasan lebih kayak penjelasannya tentang ektoparasit. Nah, ektoparasit itu kan aktivitasnya di permukaan tubuh. Nah, dia tuh bisa mentransmit si patogen tadi lewat dia jadi kayak vektor biologi atau vektor mekanik. Nah, terus dia racunnya itu bisa dengan sting atau misalnya menggigit. Nah, terus yang paling bawah annoyance itu mengganggu. Jadi contohnya misalnya kayak nyamuk jantan itu dia kan tidak mengisap darah. Cuman dia mengganggunya itu dari suaranya yang bunyi kalau nyamuk berdenging itu, ya itu masuk annoyance. Nah, mungkin di sini kenapa mereka digolongkan sebagai parasit. Kalau sebagai parasit ya berarti karena mereka mengisap darah. Kalau mengisap darah itu kan sebenarnya merugikan juga untuk di hostnya. Kemudian dia bisa juga menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi kenapa dia disebut parasit? Karena dia merusak. Itu intinya sebenarnya. Karena dia merusak. Entah itu merusak jaringan kah, atau sifatnya yang beracun, atau yang tadi annoyance. Terus misalnya dia parasit karena sebagai vektor. Jadi dia parasit karena dia bisa membawa patogen. Nah, tadi sudah seperti yang sudah saya jelaskan, ada vektor biologis dan vektor mekanik. Lanjut nih mungkin. Kalau ini mungkin gambarnya bisa dilihat-lihat saja biar enggak lama juga. Sama sama slide setelahnya. Tapi ini karena sudah lebih di-highlight mungkin yang ada juga kemarin waktu praktikum parasitologi. Jadi ya lanjut nih saja. Saya kalau ke bawah kebanyakan gambar Mi. Kalau ini tadi sudah Mi mungkin tidak jauh beda Ji. Ada vektor, terus arthropoda ini termasuk vektor juga. Salah satu contoh vektor. Boleh dilanjut. Oke, di sini itu nanti ada penjelasan yang lebih detail mungkin dari Fadlan, tapi kalau secara garis besar manusia itu host definitifnya dari beberapa jenis nyamuk yang ada di sini. Jadi kita itu juga bagian dari siklus hidupnya mereka, karena kita berperan sebagai host definitifnya. Nah, buat mungkin langsung bisa lanjut di sebelah yang setelahnya. Oke. Ya, jadi nyamuk itu dia alat penghisapnya itu tidak satu arah, jadi dia itu dua arah, two ways.
Mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah. Jadi di sini ada 2 jalur yang terpisah. Jalur bisa dilihat yang warna merah itu dia cuman menghisap darah. Jadi misalnya kita ambil contoh Plasmodium. Nah, misalnya nyamuk ini dia menghisap darahnya manusia, nanti misalnya manusia yang terinfeksi sama si Plasmodium. Nah, jalur yang merah ini itu yang dipakai sama nyamuk buat menghisap darah. Jadi darahnya itu masuk di situ. Nah, kalau dia menggigit manusia yang terinfeksi sama Plasmodium, nanti gametositnya masuk di saluran yang warna merah ini yang berisi darah. Nah, kemudian gametositnya itu bakalan berkembang di dalam nyamuknya. Setelah berkembang, terus sampai ke fase sporozoid. Nah, kalau sudah sampai di fase sporozoid itu dia bakalan pindah ke saluran yang satunya yang warna biru. Nah, itu saluran yang air liur. Terus kalau sudah di situ, misalnya kita digigit lagi sama nyamuk. Nah, tapi yang dikeluarkan ke kita itu sebenarnya yang menyebabkan gatal juga, itu air liurnya dari si nyamuk. Nah, sporozoidnya ini bakalan masuk ke manusia dan sporozoid itu merupakan bentuk infektifnya dari si patogen ini. Itu. Ini kurang lebih sama aja, cuma di sini ada dibilang masa inkubasi ekstrinsik yang di bagian kiri, terus yang di kanan itu inkubasi intrinsik karena di dalam host definitif. Ini kayaknya tinggal gambar-gambar Ji. Tuh, contohnya krustasea kayak kutu air, terus Myriapoda ini ada centipede sama millipede. Kalau centipede itu kelabang, jadi dia satu ruas itu cuman satu pasang kaki. Kalau millipede itu dia kaki 1000, jadi dalam satu segmen itu ada 2 pasang kaki. Nah, kemudian ini kelas arachnida, ini tuh yang penting adalah dia punya 4 pasang kaki. Contoh-contoh pembagiannya itu ada Scorpionidae. Ya, ke bawah lagi. Ya, itu scorpion. Jadi yang berbahaya kalau di scorpion itu bagian ujungnya atau stingnya sebenarnya, bukan capitnya. Nah, kemudian Araneae atau ya laba-laba. Mungkin bisa dilihat di situ mana yang masuk laba-laba yang berbahaya atau yang low risk G. Nah, kemudian ini ada akari. Sebenarnya kutu itu kan termasuk insek karena dia kakinya itu 3 pasang. Cuman kalau akari ini dia kutu tapi kakinya itu ada 4 pasang. Contohnya misalnya kayak caplak, dia ini makroskopik jadi masih ukurannya masih agak lebih besar. Beda dengan tungau, dia ini mikroskopik jadi ya lebih kecil. Selanjutnya kayaknya tinggal gambar Ji. Nah, mungkin buat selanjutnya saya kasih mic ke Fadlan. Makasih teman-teman. Iya,